Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, rekan-rekan Universitas Siber Asia, dan Bapak Yusuf Setiadi selaku dosen mata kuliah Manajemen SDM Internasional. Perkenalkan, nama saya Ang Febrianti dari kelas MJ701. Di sini saya akan mempresentasikan UAS saya, strategi mempertahankan karakter bangsa di tengah ekspansi tenaga kerja asing pada lingkungan multi-corporate. Fenomena globalisasi ekonomi telah mentransformasi struktur organisasi di Indonesia menjadi lingkungan multi-corporate yang melibatkan integrasi masif tenaga kerja asing atau TKA. Di satu sisi, kehadiran TKA membawa akselerasi transfer teknologi dan standar profesionalisme global. Namun, di sisi lain, hal ini menciptakan tantangan serius terhadap eksistensi budaya nasional di ruang kerja. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi dalam mempertahankan karakter bangsa agar tidak tergerus oleh dominasi nilai-nilai korporat asing yang seringkali bersifat individualis dan pragmatis. Melalui pendekatan studi kasus dan analisis literatur cross-cultural management, ditemukan bahwa gesekan budaya sering terjadi pada aspek hierarki komunikasi, pengambilan keputusan, dan etika integrasi sosial. Data empiris menunjukkan bahwa tanpa adanya filter nilai lokal, lingkungan kerja cenderung mengalami denasionalisasi identitas pekerja lokal. Sebagai solusi, makalah ini menawarkan konsep integrasi budaya adaptif, di mana nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah, dan kesantunan diinstitusionalisasikan ke dalam kebijakan perusahaan atau SOP. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa mempertahankan budaya nasional bukan merupakan bentuk resistensi terhadap modernitas, melainkan strategi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang unik. Sinergi antara kompetensi teknis global dan etika sosial lokal terbukti mampu meningkatkan harmoni serta produktivitas jangka panjang. Makalah ini merekomendasikan perlunya program induksi budaya bagi tenaga kerja asing dan penguatan cultural intelligence bagi tenaga kerja domestik sebagai jembatan integrasi yang eksklusif, namun tetap berakar pada jati diri bangsa. Di era ekonomi global yang semakin terintegrasi, batas-batas geografi dalam dunia industri menjadi kian semu. Fenomena ini memicu lahirnya lingkungan kerja multi-korporat di Indonesia, di mana perusahaan tidak hanya mengandalkan modal lintas negara, tetapi juga integrasi modal manusia dari berbagai belahan dunia. Masuknya tenaga kerja asing menjadi konsekuensi logis dari kebutuhan akan keahlian spesifik, transfer teknologi, serta pemenuhan standar profesionalisme internasional. Namun di balik pemanfaat teknis tersebut terdapat dinamika sosial kultural yang kompleks yang seringkali luput dari perhatian manajemen puncak. Budaya kerja nasional Indonesia yang berakar pada nilai-nilai kolektivisme seperti gotong royong, keramah tamahan, dan prinsip musyawarah kini berhadapan langsung dengan budaya kerja asing yang umumnya lebih menonjolkan individualisme, persaingan ketat, dan pola komunikasi yang sangat asertif. Dalam lingkungan multi-corporate, dominasi budaya kerja dari negara asal, investor seringkali dianggap sebagai standar tunggal kebenaran profesional. Hal ini berisiko menciptakan marginalisasi terhadap kearifan lokal, di mana pekerja domestik
merasa harus menanggalkan identitas budayanya demi beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Permasalahan muncul ketika terjadi benturan nilai yang tidak terkelola, misalnya pola komunikasi TKA yang cenderung langsung seringkali dianggap tidak sopan oleh pekerja lokal. Sementara sifat tidak langsung pekerja Indonesia sering disalahpahami sebagai ketidaktegasan oleh tenaga kerja asing. Jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya menurunkan produktivitas dan keharmonisan internal, tetapi juga dapat memicu erosi karakter bangsa di kalangan generasi muda profesional Indonesia yang lebih memilih mengadopsi identitas asing secara membabi buta. Oleh karena itu, menjaga eksistensi budaya nasional di tengah ekspansi tenaga kerja asing bukanlah bentuk sikap eksklusif atau anti asing. Sebaliknya, hal ini merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi tetap berjalan selaras dengan jati diri bangsa. Perusahaan harus mampu menciptakan sebuah ekosistem di mana budaya lokal menjadi fondasi moral dan etika, sementara profesionalisme asing menjadi kemajuan teknis. Berangkat dari keresahan tersebut, makalah ini disusun untuk membedah strategi mempertahankan karakter bangsa dalam lingkungan kerja yang multikultural agar tercipta harmoni yang produktif dan bermartabat. Fokus permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulisan ini akan berfokus pada beberapa titik permasalahan utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu erosi identitas lokal dalam praktik kerja. Bagaimana cara mencegah memudarnya nilai-nilai budaya nasional seperti gotong royong dan etika kesantunan akibat dominasi budaya kerja asing yang cenderung individualis di lingkungan multi-corporate. Kedua, hambatan integrasi sosial kultural. Apa saja faktor-faktor penghambat komunikasi dan kerjasama antara tenaga kerja lokal dan asing? Yang ketiga yaitu strategi manajemen SDM berbasis budaya. Bagaimana model pengelolaan SDM yang mampu menampung kehadiran tenaga kerja asing tanpa mengesampingkan jati diri bangsa sebagai fondasi utama organisasi. Tujuan penulisan yaitu mengidentifikasi potensi benturan budaya. Yang kedua ada menganalisis pentingnya karakter bangsa dalam produktivitas. Yang ketiga yaitu merumuskan solusi manajerial. Yang keempat yaitu menumbuhkan kesadaran multikultural, yaitu mendorong terciptanya pemahaman lintas budaya yang berimbang antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing guna meminimalisir konflik sosial di tempat kerja. Selanjutnya yaitu identitas budaya lokal dalam lingkungan kerja. Identitas budaya lokal Indonesia dalam konteks profesional bukan sekadar penggunaan batik atau bahasa, melainkan seperangkat nilai menjadi ruh dalam berorganisasi. Beberapa pilar utama identitas budaya lokal meliputi asas gotong royong. Berbeda dengan budaya barat yang individualis, pekerja Indonesia cenderung mengedepankan keberhasilan kelompok, tanggung jawab dipikul bersama, menciptakan jaring pengaman sosial di dalam tim. Yang kedua yaitu musyawarah untuk mufakat. Proses pengambilan keputusan yang mengutamakan harmoni dan meminimalisir konfrontasi langsung. Yang ketiga yaitu etika kesantunan dan hierarki sosial. Penghormatan terhadap senioritas dan struktur jabatan yang diimbangi dengan sikap ngemong atau membimbing dari atasan kepada bawahan. Komunikasi ini cenderung bersifat high context, di mana kehalusan budi pekerti sangat dijunjung tinggi. Permasalahan di lapangan dalam lingkungan multi-corporate yang melibatkan tenaga kerja asing, identitas di atas seringkali mengalami benturan. Nah, ini ada beberapa permasalahan yang kerap muncul antara lain yaitu gegar budaya komunikasi. Tenaga kerja
asing, terutama dari budaya barat atau asing timur tertentu, sering menerapkan komunikasi langsung to the point yang dianggap kasar atau menghilangkan muka oleh pekerja lokal. Sebaliknya, tenaga kerja asing sering menganggap pekerja lokal tidak tegas karena terlalu berputar-putar dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua yaitu marginalisasi nilai lokal. Dalam banyak kasus, sistem KPI, Key Performance Indicator yang diadopsi sepenuhnya dari luar negeri hanya mengejar angka, sehingga mengabaikan aspek hubungan antar manusia. Silaturahmi yang sebenarnya menjadi penggerak loyalitas pekerja lokal. Yang terakhir yaitu ada segregasi sosial, adanya kecenderungan terbentuknya eksklusivitas kelompok di kantor, di mana tenaga kerja asing hanya berkumpul dengan sesama tenaga kerja asing, sehingga menjadi jurang informasi dan kecemburuan sosial bagi pekerja domestik. Berikut ada data empiris. Tabel berikut merangkum data observasi mengenai perbedaan persepsi kerja antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing yang sering memicu konflik di lapangan. Ini ada aspek observasinya yaitu ada pola komunikasi. Di sini manifesti budaya lokalnya yaitu menjaga perasaan halus. Terus kalau tenaga kerja asingnya yaitu lugas, fokus pada kesalahan. Dampak di lapangannya yaitu tersinggungnya pekerja lokal dan tenaga kerja asing merasa frustasi. Terus waktu dan ritme, budaya lokalnya yaitu fleksibel, sedangkan budaya asingnya yaitu rigid, text oriented atau sebaliknya ya. Dampak di lapangannya yaitu tuduhan tidak profesional sama tuduhan tidak manusiawi. Otoritas budaya lokalnya yaitu menunggu instruksi atau sangat hormat. Kalau budaya asing yaitu menuntut inisiatif atau debat terbuka. Dampak di lapangan yaitu pekerja lokal dianggap pasif, tenaga kerja asing dianggap arogan. Ini contohnya yaitu menghormati atasan ya. Kalau pekerja lokal itu lebih menghormati ini, apa jabatan yang lebih tinggi. Kalau budaya asingnya itu lebih terbuka. Penyelesaian konflik, budaya lokal, menghindari konfrontasi, mediasi. Kalau budaya asing yaitu konfrontasi langsung di forum. Dampak di lapangan yaitu ketegangan suasana kantor yang berkepanjangan. Motivasi kerja, kalau budaya lokal yaitu stabilitas dan suasana kekeluargaan. Kalau budaya asing yaitu pencapaian individu dan bonus finansial. Dampak di lapangan yaitu turnover tinggi jika suasana kekeluargaan hilang. Dinamika kerjasama internasional dalam lingkungan kerja. Dinamika kerjasama internasional di lingkungan multi-corporate bukan sekedar interaksi profesional, melainkan sebuah arena pertemuan peradaban. Dalam skala mikro, dalam praktiknya, dinamika ini bergerak dalam dua arus. Yang pertama yaitu ada arus integrasi. Adanya upaya penyatuan visi perusahaan di mana tenaga kerja asing dan pekerja lokal dipaksa untuk bekerja dalam satu standar global. Yang kedua yaitu ada arus resistensi. Seringkali muncul gesekan ketika budaya kerja asing mencoba mendominasi secara total. Dinamika ini menuntut adanya jembatan budaya. Kerjasama internasional yang sukses di Indonesia terjadi ketika perusahaan tidak hanya melakukan transfer teknologi, tetapi juga melakukan lokalisasi terhadap cara berinteraksi, sehingga tenaga kerja asing dapat menghormati adat istiadat setempat tanpa mengurangi
efisiensi kerja. Selanjutnya ada analisa teori kerjasama (SDM). Untuk membedah fenomena ini, kita dapat menggunakan beberapa teori manajemen SDM internasional. Yang pertama yaitu ada teori dimensi budaya, Gert Verhofstadt. Indonesia memiliki skor power disdain yang tinggi, menghormati hierarki dan kolektivis yang kuat. Sebaliknya, banyak tenaga kerja asing berasal dari budaya individualisme tinggi. Analisis teori ini menunjukkan bahwa kerjasama SDM akan efektif jika perusahaan menerapkan sistem kepemimpinan yang bersifat paternalistik modern. Atasan yang tegas dan profesional namun tetap menunjukkan kepedulian layaknya keluarga sesuai karakter bangsa. Yang kedua yaitu teori cultural intelligence. Strategi mempertahankan karakter bangsa dilakukan dan meningkatkan cultural intelligence. Ciri pekerja lokal agar mereka mampu bernegosiasi dan mempertahankan nilai-nilainya di hadapan tenaga kerja asing. SDM tidak hanya dilatih secara teknis, tetapi dilatih untuk memiliki kepercayaan diri budaya, sehingga tidak merasa inferior di hadapan ekspansi budaya asing. Yang terakhir yaitu ada teori integrasi responsif. Perusahaan harus berpikir global, bertindak lokal. Karakter bangsa seperti gotong royong dijadikan motor penggerak kerjasama tim yang lebih kuat daripada sekedar kompetisi individualisme ala barat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertahanan budaya nasional. Keberhasilan dalam mempertahankan karakter bangsa di tengah kehadiran tenaga kerja asing sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, yaitu kepemimpinan strategis, leadership. Pemimpin, baik lokal maupun asing, memiliki kepekaan budaya jika memimpin, menghargai hari raya lokal, etika berbicara, dan tradisi musyawarah, maka karakter bangsa akan tetap terjaga. Selanjutnya ada kebijakan komunikasi internal. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di lingkungan kerja sangat krusial agar pekerja lokal tidak merasa terasing di negara sendiri. Selanjutnya ada program induksi dan orientasi budaya. Faktor ini sering terlupakan. Tenaga kerja asing yang masuk seharusnya diberikan orientasi mengenai budaya lokal Indonesia yang boleh dilakukan dan yang nggak boleh dilakukan. Sebaliknya, pekerja lokal dibekali kemampuan literasi budaya agar bisa berkomunikasi tanpa kehilangan jati diri. Selanjutnya ada regulasi pemerintah, dukungan eksternal. Aturan mengenai pendampingan tenaga kerja asing oleh tenaga kerja lokal harus dijalankan secara substantif, bukan sekadar administratif agar terjadi transfer nilai dan pengetahuan yang seimbang. Saatnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Yang pertama yaitu sinergi, bukan asimilasi. Mempertahankan budaya nasional di lingkungan multi-korporat bukan berarti menutup diri dari budaya kerja asing, melainkan melakukan sinergi di mana nilai profesionalisme global diperkuat oleh etika sosial lokal seperti gotong royong dan musyawarah. Yang kedua yaitu identitas sebagai kekuatan. Karakter bangsa yang kuat berfungsi sebagai filter terhadap dampak negatif globalisasi di lingkungan kerja. Pekerja yang memiliki jati diri budaya yang kokoh cenderung memiliki loyalitas dan integritas yang lebih tinggi. Ketiga yaitu kunci pada manajemen. Keberhasilan integrasi
tenaga kerja asing sangat bergantung pada kultural, intelijen, kecerdasan budaya, pihak manajemen dalam menjembatani perbedaan tanpa mengorbankan martabat budaya lokal. Saran bagi perusahaan, perlu menyusun kode of product yang berbasis pada nilai-nilai lokal Indonesia, serta mewajibkan program pelatihan lintas budaya bagi setiap tenaga kerja asing yang baru bergabung agar mereka dapat beradaptasi dengan etika setempat. Yang kedua yaitu bagi tenaga kerja lokal, harus meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi profesional tanpa harus menanggalkan etika kesantunan dan identitas nasionalisme, sehingga tercipta hubungan kerja yang setara dengan tenaga kerja asing. Kalau untuk bagi pemerintahnya yaitu memperketat pengawasan terhadap fungsi tenaga kerja asing sebagai pengajar dan memberi transfer pengetahuan bagi tenaga kerja pendamping lokal sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Ini sedikit daftar pusaka. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.